Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang medan listrik dan potensial listrik di sekitar bola konduktor berongga. Nah, pada pembahasan sebelumnya, pembahasan kita biasanya pada benda titik yang bermuatan listrik. Nah, untuk kali ini kita akan membahas untuk sumber muatannya berupa bola konduktor yang berongga. Jadi di dalamnya tidak ada isinya atau hampa. Kemudian seperti apa medan listrik yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana potensialnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama perlu diingat adalah apa itu flux listrik atau flux medan listrik yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, jadi flux listrik ini kita mengingat kembali, yaitu banyaknya garis medan listrik yang menembus secara tegak lurus suatu bidang atau permukaan. Secara matematis, ini ya, persamaan untuk flux listrik itu adalah V sama dengan E dikalikan A cos theta. Jadi V ini adalah flux, kemudian E ini medan listrik, kemudian A ini adalah luas permukaan, kemudian theta sudut antara medan listrik dengan garis normal. Nah, itu adalah persamaan flux listrik yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian untuk menjelaskan nanti bagaimana menentukan medan listrik di sekitar bola berongga, maka kita perlu tahu tentang hukum Gauss. Nah, hukum Gauss itu bunyinya adalah jumlah garis-garis medan listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu dibagi dengan permitivitas udara epsilon 0. Nah, dari bunyi hukum tadi atau definisi tadi dirumuskan secara matematis bahwa V itu adalah sama dengan H and C itu adalah H yang dilingkupi oleh permukaan Gauss kemudian dibagi dengan permitivitas udara. Jadi ini adalah V-nya, ini adalah flux, kemudian ini muatan yang dilingkupi. Kemudian epsilon 0 itu adalah permitivitas udara. Nah, selanjutnya kita akan bahas di medan listrik di sekitar bola konduktor berongga. Tapi sebelum kita lanjutkan ini, perlu saya berikan beberapa contoh terkait dengan hukum Gauss dan terapannya. Jadi misalkan di sini ada 3 buah muatan. Ini ada H1, H2, kemudian H3, dan diambil permukaan Gauss. Jadi permukaan Gauss ini adalah diambil di sini. Nah, maka berapakah fluxnya ini ya? Nah, maka fluxnya ini sama dengan H yang dilingkupi permukaan Gauss itu per epsilon 0. Nah,
Siapakah yang masuk dalam V INC ini atau V yang dilingkupi ini? Maka kalau dari permukaan Gauss ini, jadi warna merah ini adalah permukaan Gauss. Maka itu adalah hanya V2 dan V3. Bagaimana dengan V1? Dia tidak masuk ke dalamnya karena tidak berada di dalam permukaan Gauss. Jadi ini ada V2 plus V3 per epsilon 0. Itu contoh untuk terapan di permukaan Gauss ketika muatannya ada muatan titik. Di situ ada 3 muatan titik. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk medan listrik di sekitar bola konduktor berongga. Nah, flux listrik sesuai dengan persamaan hukum Gauss tadi, pada V sama dengan V INC atau V include per epsilon 0. Kemudian kita tahu persamaan di flux listrik ruas kiri itu sama dengan E A cos theta V yang dilingkupi per epsilon 0. Kemudian karena medannya menembus permukaan secara tegak lurus dari permukaan, maka theta ini adalah 0, sehingga nilai cosnya cos theta ini adalah 1. Sehingga untuk A ini ruas kiri pindah ke ruas kanan, jadi membagi. Kemudian karena yang kita amati itu adalah bola konduktor yang berongga, bentuknya bola, maka permukaan Gauss-nya berubah, untuk mempermudah, berubah kulit bola juga. Nah, luas permukaannya dari permukaan Gauss itu karena kulit bola itu adalah A sama dengan 4πr². Ini adalah rumus untuk luas permukaan bola. Sehingga persamaannya menjadi E sama dengan V per 4πr² epsilon 0. Nah, untuk ini 1/4π epsilon 0 itu adalah sama dengan K, konstanta pembanding. Nah, sehingga persamaannya ini berubah menjadi E sama dengan K V yang dilingkupi dan per R kuadrat. Nah, itulah persamaan medan listrik. Untuk mencari medan listrik pada jarak tertentu dari permukaan bola konduktor berongga. Nah, sekarang ini asumsikan ada sebuah kulit bola berongga, di dalamnya itu kosong. Jadi muatannya di bola konduktor itu adalah V, merata di seluruh permukaan. Jadi totalnya adalah V, jari-jarinya adalah R besar. Lalu bagaimana dengan medan listrik di sebuah titik yang letaknya misalkan di sini. Jaraknya ini adalah R, dengan R lebih besar dari jari-jari bola berongga. Maka kita ambil permukaan Gauss-nya dari titik ini. Jadi ini adalah permukaan Gauss melingkupi bola konduktor ini. Jadi ini bentuknya juga seperti bola. Permukaan Gauss. Jadi imajiner ini ya. Diasumsikan ada permukaan di sini. Nah, berarti bagaimana dengan medan listrik di titik yang berjarak R tadi dengan R kecil? Ini R kecil lebih besar dari R besar. R besar itu jari-jari bola berongga, sedangkan R kecil adalah jari-jari permukaan Gauss. Nah, maka nilai dari medan ini tadi adalah E sama dengan K V yang dilingkupi oleh permukaan Gauss itu per R kuadrat. Nah, lalu berapa kah muatan dilingkup ini? Muatan dilingkup oleh permukaan Gauss ini itu adalah V ini. Jadi bola konduktor ini bermuatan V. Ini dilingkupi oleh permukaan Gauss yang warna merah ini. Nah, maka
E sama dengan K Hi per R kuadrat. Ini adalah medan listrik dari titik yang berjarak R dari permukaan dari pusat bola R kecil gitu ya. Kemudian bagaimana kalau pas di sini titik yang akan kita amati? Maka permukaan Gauss-nya ya berhimpit dengan ini. Permukaan Gauss-nya berhimpit dengan bola konduktor. Terus ke sini. Berhimpit. Nah, ini jauhnya adalah R, yang ini sama dengan R besar. Sehingga medan listriknya di titik ini E sama dengan K Hi yang dilingkupi per R kuadrat. Nah, karena R kecil sama dengan R besar, maka K muatan yang dilingkupi ya adalah Hi itu ini per R kuadrat. R besar ini sama. Jadi R kecilnya sama dengan jari-jari. Jadi jari-jari permukaan Gauss-nya sama dengan jari-jari bola konduktor. Kemudian yang ketiga, bagaimana medan listrik ketika di dalam bola konduktor? Oh, ini maksudnya bukan di luar ya. Jadi ini maksudnya di dalam. Nah, di dalam bola konduktor. Jadi misalkan ambil sebuah titik di sini. Nah, jadi permukaan, kemudian kita bentuk permukaan Gauss. Nah, ini adalah R. Nah, kita perhatikan pada permukaan Gauss ini, permukaan Gauss ini berada di dalam bola konduktor. Di dalam bola permukaan Gauss tidak ada muatan sama sekali. Jadi, medan listrik di dalamnya nanti adalah K Hi yang dilingkupi per R kecil kuadrat. Karena di sini tidak ada muatan, maka Hi yang dilingkupi ini adalah 0, karena muatannya berada di bawah permukaan Gauss, di luar permukaan Gauss ini. Sehingga ini adalah 0. Nah, dari tiga keadaan tadi ketika digrafikkan, maka dari pusat bola hingga ke R itu nilainya 0. Ini kemudian ketika berada di permukaan, ini medannya nilainya adalah E sama dengan K Hi per R kuadrat. Kemudian semakin R makin besar, ini akan turun. Nah, ini. Sehingga medannya ketika R-nya lebih besar daripada R besar, R kecil ini, maka ini adalah K Hi per R kuadrat dengan R lebih besar daripada R jari-jari bola konduktor. Nah, itu adalah besarnya medan listrik di sekitar bola konduktor. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan potensial di sekitar bola konduktor berongga? Nah, potensial di luar bola konduktor berongga, maka nanti potensialnya, jadi seperti biasanya, V, yang dulu pernah kita bahas untuk potensial listrik, V sama dengan K, Hi yang sumber ini, per R. Jadi sebuah titik yang jaraknya ini adalah R. Ini adalah potensial listrik. Kemudian kalau pas di permukaan, titik yang berada di permukaan ini, maka potensialnya V sama dengan K Hi per R. Terakhir, bagaimana kalau berada di dalam bola konduktor berongga di sini? Sekarang kita ambil di titik ini. Nah, misalkan tadi di luar, ketika di luar ini A, ini titik B, ini titik C. Jadi misalkan di sini ada sebuah muatan,
yang kita geser, muatan uji, kita geser misalkan ke arah sana. Berpindah sejauh S, BC. Nah, maka usaha dari B sampai ke C itu sama dengan gaya dot perpindahan. Ini ya. Nah, gaya Coulomb, ya nanti ya, gaya ini adalah gaya Coulomb, jadi V dikalikan E. Kalikan SPC. Ini WBC. Nah, di dalam ini, tadi sudah kita bahas sebelumnya, bahwa medan listrik di dalamnya adalah sama dengan 0. Maka E-nya ini 0. Nah, ini tinggal WBC. Nah, WBC ini itu sama saja dengan perubahan energi potensial dari B ke C. Jadi ada perubahan energi potensialnya, itu adalah Chi kalikan potensial di C dikurangi Chi kalikan potensial di B sama dengan 0. Chi sama dengan VC min VB sama dengan 0. Karena muatan ujinya tidak mungkin 0, maka yang memungkinkan adalah VC min VB sama dengan 0, yang berarti VC sama dengan VB. VC ini adalah potensial di dalam bola konduktor. Jadi potensial di dalam bola konduktor. Jadi nilainya sama dengan VB. Berarti VC di dalamnya ini sama dengan K Chi per R. Jadi sama dengan ketika di permukaan. K Chi per R. Nah, sehingga kalau digrafikkan dari pusat bola sampai ke permukaan itu nilainya sama potensialnya. Oh, ini potensial ya. Potensialnya adalah K Chi per R. Kemudian semakin ke sana semakin kecil. Jadi V sama dengan K Chi per R, dengan R lebih besar daripada R dari jari bola berongga ini. Nah, baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang medan listrik dan potensial listrik di sekitar bola berongga berjari-jari R. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah dipahami. Selamat belajar, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.